Suami sombong naik jabatan dan menikahi seorang pelakor murah. Mereka tidak tahu kalau aku anak pewaris utama di perusahaan itu. Langsung kupecat dia biar hidup menderita bersama pelakor jelek pilihannya yang tak punya apa-apa. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, rumah kecil sederhana di pinggiran kota masih terasa hangat oleh aroma teh melati yang baru saja diseduh. Aku, Alia, terbiasa menyiapkan sarapan untuk suamiku, Raka, meski belakangan aku merasa perlakuannya padaku mulai berubah. Dulu, setiap kali aku menata meja makan, Raka selalu duduk dengan senyum lebar dan mata berbinar, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi kini, ia duduk sambil membuka ponselnya, matanya tak lagi memandangku. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring tanpa ucapan syukur. Bang, ini sarapannya. Aku bikin nasi goreng kesukaanmu. Ucapku pelan, berusaha tetap ramah. Raka hanya melirik sekilas. Kayaknya aku nggak sempat makan deh. Ada rapat penting pagi ini. Ia berdiri, meraih jas barunya. Jas mahal yang baru dibelinya setelah kenaikan jabatannya bulan lalu. Aku masih ingat betapa ia dulu mengeluh gajinya pas-pasan. Sering berhemat bahkan untuk sekadar membeli dasi. Tapi sekarang, setelah mendadak naik menjadi manajer divisi, sikapnya berubah 180 derajat. Aku tersenyum tipis, meski hatiku ngilu. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang. Jangan terlalu sibuk. Bukannya menjawab, Raka justru menatapku dengan pandangan merendahkan. Alia, kamu tuh nggak usah terlalu cerewet. Aku ini sekarang manajer. Ngerti? Hidupku udah nggak sama kayak dulu. Kamu juga harus belajar menyesuaikan diri. Jangan terus-terusan kayak ibu rumah tangga kampung begini. Kata-katanya menusuk dadaku. Aku terdiam. Bibirku keluh. Ibu rumah tangga kampung? Ulangku lirih. Memastikan aku tidak salah dengar. Raka mendengus. Iya. Kamu pikir orang-orang di kantor nggak komentar soal penampilanmu? Aku malu. Li. Istriku pakai baju sederhana terus. Gaya kayak nggak bisa dandan. Aku ini manajer. Harus punya istri yang bisa bikin aku kelihatan pantas di depan kolega. Aku menggenggam jemariku erat. Menahan perih. Padahal, aku sengaja hidup sederhana karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Sejak kecil, aku terbiasa dididik untuk rendah hati oleh kakekku, pemilik utama perusahaan tempat Raka bekerja sekarang. Aku memilih merahasiakan identitasku agar cintanya murni, bukan karena hartaku. Namun kini, aku mulai ragu. Apakah cintanya pernah benar-benar tulus? Hari-hari berikutnya, kesombongan Raka semakin menjadi. Ia pulang larut malam, beralasan sibuk dengan proyek kantor. Kadang ia pulang tanpa menyapaku. Langsung tidur dengan wajah lelah namun penuh keangkuhan. Suatu malam, saat aku menunggunya dengan meja makan yang penuh lauk kesukaannya, ia masuk dengan langkah tergesa. Aku tersenyum sambil berkata, Bang, aku masak ayam kecap favoritmu. Aku tahu kamu capek. Semoga ini bisa bikin kamu semangat. Tapi ia justru menatapku dengan pandangan meremehkan. Kamu nggak ngerti ya? Aku tuh udah nggak doyan makanan kayak gini. Aku sering makan di restoran mewah sama rekan kerja. Masakan rumah biasa begini udah nggak cocok buat levelku sekarang. Jantungku serasa diremas. Selama ini aku berusaha membahagiakannya dengan masakan sederhana, berharap ia merasa pulang ke rumah dengan hangat. Tapi ternyata, semua itu dianggap tak ada artinya. Aku mencoba tetap tenang. Bang, aku cuma ingin kamu merasa diperhatikan. Udahlah, Alia. Jangan bikin aku tambah stres. Kalau kamu nggak bisa bikin aku bangga di depan orang, jangan ganggu karierku. Potongnya dengan suara keras. Aku terdiam. Air mataku jatuh. Tapi aku berusaha tidak mengeluarkan suara. Raka berbalik masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di meja makan dengan makanan yang kini dingin. Hari demi hari, aku melihat perubahan drastis dalam sikapnya. Ia mulai memakai parfum mahal, jam tangan bermerek, bahkan mengganti mobil tuanya dengan sedan baru. Semua itu ia pamerkan di media sosial, dengan caption penuh kebanggaan tentang kerja keras,
dan kesuksesan. Namun, tak ada satupun postingannya yang menyebut namaku, istrinya. Aku seolah tak lagi ada dalam hidupnya. Aku mencoba menahan diri, mengingat janji pernikahan kami dulu. Tapi di hatiku, ada perasaan aneh, firasat bahwa badai lebih besar akan datang. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara padanya saat ia duduk di ruang tamu, sibuk membuka laptop kantor. "Bang, aku cuma mau nanya, kita masih baik-baik saja kan? Aku merasa kamu berubah akhir-akhir ini." Raka mendengus, lalu menutup laptopnya. "Alia, aku nggak berubah. Aku cuma berkembang. Kamu aja yang masih di situ-situ aja. Nggak bisa ngikutin langkahku. Kamu harus sadar diri. Aku sekarang manajer. Hidupku udah beda." Aku menatapnya. Hatiku perih. "Bang, aku istrimu. Aku selalu di sampingmu sejak dulu. Saat kamu belum jadi siapa-siapa. Apa itu nggak berarti apa-apa buatmu?" Ia berdiri, menatapku dengan wajah penuh kesombongan. "Alia, jangan bikin aku seolah-olah berutang sama kamu. Semua yang aku capai ini murni hasil kerja kerasku. Kamu nggak ada kontribusi apa-apa." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku berusaha menahan tangis di depan suamiku sendiri. Dalam hatiku, aku berkata, "Baiklah, Raka. Kalau itu yang kamu pikirkan, aku akan diam. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang paling kamu remehkan ini." Aku menatap punggungnya yang menjauh. Sejak hari itu, aku mulai menyimpan luka-luka kecil di hatiku. Luka yang perlahan menumpuk, menunggu saatnya untuk meledak. Aku tahu, badai itu sebentar lagi datang. Hari itu, aku masih ingat jelas. Raka pulang lebih rapi dari biasanya. Jas hitamnya melekat sempurna. Wajahnya berseri-seri seolah sedang jatuh cinta pada sesuatu yang baru. Bukan padaku. Tentu saja. "Ada apa, Bang? Kok kelihatan senyum-senyum sendiri?" tanyaku pelan sambil menata meja makan. Raka mengibaskan tangannya. "Ah, nggak ada apa-apa. Cuma suasana kantor lagi menyenangkan. Banyak proyek baru, staf baru juga. Semua semangat kerja." Aku mengangguk, meski ada rasa aneh di hatiku. Kata, "Staf baru," itu menggantung di telingaku. Entah kenapa, intuisi perempuan selalu lebih peka. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sering mendengar nama Dinda. Dinda ini rajin banget. Li. Dia tahu cara bikin laporan keuangan yang rapi. Dinda punya ide-ide segar, beda sama staf lain. Kalau bukan karena Dinda, mungkin rapat tadi berantakan. Aku hanya bisa tersenyum getir setiap kali nama itu keluar dari mulut Raka. Bukan sekali, tapi berkali-kali, hingga aku hafal intonasi kekagumannya. "Wah, tampaknya kamu bangga sekali sama dia," komentarku suatu malam, setengah bercanda, setengah menyelidik. Raka menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. "Ya iyalah, Dinda itu tipe karyawan yang langka. Pintar, cekatan, dan cantik." Aku tercekat. Kata terakhir itu membuat perutku mual. Cantik. Jadi itu alasannya? Aku ingin marah, tapi kutahan. Aku memilih diam, menelan rasa sakit itu dalam-dalam. Kecurigaanku semakin kuat ketika Raka mulai sering pulang larut malam. Katanya, lembur, bersama tim. Tapi setiap kali aku menelepon, sering tak diangkat. Suatu malam, aku memberanikan diri menelpon kembali hingga akhirnya diangkat. "Ya, Li? Ada apa? Aku lagi sibuk nih. Jangan ganggu." Suaranya terdengar setengah berbisik. Aku mencoba mendengar suara di sekitarnya. Ada tawa perempuan. Lembut. Genit. "Bang, kamu sama siapa?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Ah, jangan berlebihan. Aku lagi makan malam sama tim kantor." "Udah ya, jangan drama." Telepon langsung ditutup. Aku terdiam di ruang tamu. Ponselku menggigil di tangan. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Hari berikutnya, aku memutuskan datang ke kantor Raka. Aku membawa bekal makanan,
berniat memberi kejutan. Mungkin aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa kekhawatiranku salah. Namun, betapa hancurnya hatiku saat kulihat sendiri pemandangan itu. Dari balik kaca restoran di seberang kantor, aku melihat Raka duduk bersama seorang wanita muda berambut panjang, berlipstik merah menyala, dengan senyum genit yang membuatku ingin muntah. Dinda, aku tahu itu pasti dia. Mereka duduk berdekatan, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Tawa mereka bersahut-sahutan. Tangan Dinda sesekali menyentuh lengan Raka, dan Raka tidak menolaknya. Bahkan terlihat menikmati. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Bekal yang kubawa terasa berat di tanganku, seakan isinya berubah jadi batu. Aku ingin masuk dan mengamuk, tapi aku memilih mundur. Dadaku sakit, nafasku sesak. Di jalan pulang, aku hanya bisa menangis. Ternyata firasatku benar. Malam itu, Raka pulang dengan wajah cerah. Ia bahkan bersenandung kecil saat melepas sepatunya. "Bang, kamu dari mana?" Tanyaku dengan suara tenang, meski hatiku terbakar. "Oh, dari kantor. Ada meeting panjang. Capek banget." Jawabnya santai. Aku menatapnya tajam. "Meeting? Atau makan malam romantis sama Dinda?" Raka terdiam, kaget mendengar namanya disebut. Wajahnya berubah tegang. "Kamu ngapain ngomong begitu? Jangan fitnah aku, Alia." Aku menahan napas, lalu mengeluarkan bekal yang tadi kubawa, yang kini masih utuh. "Aku ke kantormu tadi. Aku lihat kalian berdua. Kamu ketawa-tawa sama dia, seolah aku nggak pernah ada." Wajah Raka memerah, entah karena malu atau marah. "Kamu nguntit aku? Astaga, Alia, kamu ini makin hari makin gak waras. Aku cuma makan sama rekan kerja. Kenapa harus dibesar-besarkan?" Aku menatapnya tajam, air mata menetes. "Kalau cuma rekan kerja, kenapa tatapanmu ke dia beda? Kenapa kamu lebih memilih menghabiskan waktu dengan dia, bukan dengan aku, istrimu sendiri?" Raka menghela napas panjang, lalu melempar jasnya ke sofa. "Alia, denger ya. Kamu harusnya bersyukur masih aku bawa di rumah ini. Jangan bikin aku muak. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku bangga, bukan yang terus-terusan cemburuan dan ngerecokin karierku." Aku membeku. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk dada. Sejak hari itu, hubungan kami semakin renggang. Raka tidak lagi berusaha menyembunyikan kedekatannya dengan Dinda. Bahkan di media sosial, mulai ada foto-foto samar yang menunjukkan kebersamaan mereka. Aku pernah mencoba mengingatkan dengan lembut. "Bang, apa kamu sadar? Kamu udah berubah. Kamu lebih sering sama dia daripada sama aku." Tapi Raka hanya tertawa sinis. "Alia, jangan jadi istri yang insecure. Dinda itu punya masa depan. Dia tahu cara mendukung karierku. Kamu cuma tahu masak dan ngurus rumah. Itu aja." Aku tercekat. Jadi selama ini, semua pengorbananku dianggap tak ada harganya? Aku masih ingat malam ketika aku benar-benar hancur. Saat itu aku diam-diam mendengar percakapan telepon Raka. Ia tak tahu aku berdiri di balik pintu kamar. "Halo, Din? Iya, aku juga kangen. Tenang aja, sebentar lagi aku bebas dari rumah ini. Aku bakal pilih kamu. Kamu lebih pantas jadi istriku daripada dia." Kakiku lemas. Dunia seolah runtuh menimpa kepalaku. Jadi benar, Raka berencana meninggalkanku. Aku masuk kamar dengan wajah penuh air mata. "Bang, jadi benar ya? Kamu mau ninggalin aku demi dia?" Raka kaget. Ponselnya terjatuh. Tapi ia cepat menegakkan wajahnya, penuh keberanian palsu. "Iya, Alia. Aku capek sama kamu. Kamu nggak cocok lagi buat hidupku sekarang. Aku butuh pasangan yang sepadan. Dinda itu cantik, pintar, dan ngerti aku. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia." Aku terisak. Padahal aku selalu di sampingmu sejak awal. Aku yang menemanimu dari nol, Bang. Raka menatapku dingin. "Dan sekarang aku udah nggak nol lagi. Jadi aku nggak butuh kamu.
Kata-kata itu menghancurkan seluruh duniaku. Aku menutup wajahku dengan tangan, menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi jauh di dalam hatiku, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang kelak akan membakar semua kesombongan Raka bersama pelakor murahan pilihannya. Hari-hari setelah pengakuan Raka itu menjadi neraka bagiku. Rumah yang dulu terasa hangat kini dingin bagai kuburan. Raka tidak lagi berusaha menyembunyikan kebersamaannya dengan Dinda. Telepon-telepon larut malam, parfum asing yang menempel di bajunya, bahkan pesan-pesan mesra yang tak sengaja kulihat di ponselnya, semuanya menggores hatiku. Suatu pagi, aku memberanikan diri bicara, meski aku tahu jawabannya mungkin akan membuatku semakin terluka. Bang, apa kamu nggak ingat janji kita dulu? Kamu berjanji akan setia, dalam suka maupun duka. Apa janji itu cuma kata-kata kosong? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka mendengus sambil merapikan dasinya. Alia, jangan bawa-bawa janji lama. Itu dulu, waktu aku masih bukan siapa-siapa. Sekarang hidupku udah berubah. Aku butuh istri yang bisa jalan sejajar sama aku. Kamu nggak bisa. Aku menahan napas. Dadaku sesak. Bang, apa artinya semua pengorbananku? Aku selalu ada buatmu sejak awal. Aku mendukungmu saat kamu belum jadi apa-apa. Ia menatapku dingin. Ya, dan aku bersyukur dulu kamu ada. Tapi sekarang, kamu bukan bagian dari masa depanku lagi. Air mataku jatuh. Aku tak lagi bisa menyembunyikan luka itu. Hari demi hari, sikap Raka makin menjadi. Ia semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk tidur dan pergi lagi. Bahkan ketika aku mencoba meraih tangannya, ia menarik diri seakan aku membawa penyakit. Pernah suatu malam, aku menunggu di ruang tamu. Pukul sudah menunjukkan jam 1 dini hari ketika akhirnya pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah tapi puas. Dengan aroma parfum wanita menempel kuat di bajunya. Bang, kamu dari mana? Tanyaku, mencoba tenang meski tanganku gemetar. Lembur. Jawabnya singkat. Aku menatap matanya. Lembur. Atau sama Dinda? Raka langsung menatapku dengan tatapan tajam. Alia, kamu nggak capek curigaan terus? Kalau iya pun, kenapa? Kamu bisa apa? Kamu cuma istri yang nggak pernah ngerti aku. Aku tercekat. Aku nggak ngerti? Aku selalu ada buatmu. Bang, aku yang selalu menunggu di rumah, menyiapkan makanan, mendukungmu. Cukup, teriaknya, membanting tas kerja ke sofa. Jangan bikin aku tambah muak. Kamu itu cuma numpang hidup dari gajiku. Jangan sok berjasa. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Jantungku seolah berhenti berdetak. Numpang hidup? Kalau saja Raka tahu siapa aku sebenarnya. Kalau saja ia tahu bahwa sebagian besar kesuksesannya bahkan datang dari koneksi keluargaku. Tapi aku memilih diam. Aku ingin tahu sejauh mana ia tega merendahkanku. Puncak pengkhianatan itu terjadi ketika aku mendapat undangan pernikahan. Aku sempat mengira aku salah baca. Tapi jelas tertulis nama Raka Adiputra dan Dinda Maharani. Tanggal, lokasi, semuanya nyata. Tanganku bergetar. Aku merasa dunia runtuh menimpa tubuhku. Jadi benar, Raka benar-benar ingin menikahi Dinda. Bukan hanya sekadar selingkuh. Malam itu, aku menunggu Raka pulang. Saat ia masuk, aku berdiri di ruang tamu dengan undangan di tanganku. Bang, apa ini? Tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Raka menatap kertas itu sekilas, lalu menghela napas panjang. Alia, sebaiknya kamu jangan bikin semuanya susah. Aku memang mau menikahi Dinda. Dia lebih pantas jadi istriku. Aku merasa nafasku terhenti. Jadi aku ini apa buatmu, Bang? Mainan? Sementara. Ia menatapku dingin. Kamu itu masa lalu. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku bangga di depan orang banyak. Kamu nggak bisa. Dinda bisa. Aku terisak, menutup wajahku. Bang, kamu sadar nggak kalau kamu sedang menghancurkan rumah tangga kita? Raka justru tertawa kecil, penuh kesombongan.
Rumah tangga apa? Hubungan kita udah mati sejak lama. Kamu cuma belum sadar aja. Jadi sebaiknya kamu terima kenyataan. Aku akan hidup sama Dinda, dan kamu. Ya, silakan cari jalanmu sendiri. Air mataku jatuh tanpa henti. Rasanya aku ingin menjerit, ingin marah, ingin menghancurkan semua benda di rumah ini. Tapi aku hanya diam. Diam yang paling menyakitkan. Hari pernikahan itu datang. Aku tak diundang, tentu saja. Tapi aku tahu, mereka menikah dengan penuh kemewahan. Foto-foto beredar di media sosial. Dinda dengan gaun putih mewah, Raka dengan jas kebanggaan. Mereka tersenyum seakan dunia milik mereka. Aku melihatnya dari layar ponsel, dengan hati remuk. Selamat ya, Bang, bisikku lirih. Meski air mataku mengalir deras. Kamu memilih dia. Semoga kamu bahagia. Tapi ingat, tidak ada yang abadi. Setelah pernikahan itu, Raka makin terang-terangan menghina. Ia membandingkan aku dengan Dinda di setiap kesempatan. Lihat tuh, Dinda bisa dandan cantik setiap hari. Kamu, boro-boro, dasar kampungan. Dinda ngerti gimana cara nemenin aku di acara-acara penting. Kamu, cuma bisa diem kayak patung. Kalau aku sama Dinda, aku merasa punya masa depan. Kalau sama kamu, aku kayak ketahan di masa lalu. Setiap kata itu adalah luka baru di hatiku. Tapi luka itu tak membuatku hancur. Justru, luka itu menyalakan api dalam diriku. Aku mulai menyadari satu hal. Mungkin ini saatnya aku berhenti diam. Mungkin ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan istri bodoh yang bisa diinjak-injak seenaknya. Aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku adalah Alia Putri Adiningrat, pewaris utama perusahaan tempat Raka bekerja. Dan suatu hari nanti, Raka akan berlutut di hadapanku. Aku akan membuatnya menyesal telah memilih pelakor murahan itu. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Kalimat yang akan menjadi sumpahku sendiri. Kesombongan dan pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Akan tiba waktunya aku bangkit, dan saat itu, mereka akan merasakan sakit yang jauh lebih dalam daripada yang mereka beri padaku. Dan sumpah itu akan segera kutepati. Hari itu, pagi terasa lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut merasakan luka di hatiku. Aku duduk di kamar, menatap kosong undangan pernikahan yang masih kusimpan. Nama Raka Adiputra dan Dinda Maharani tercetak jelas dengan tinta emas. Hiasan mewah di sekelilingnya seolah mengejek. Lihat, mereka berbahagia tanpa kamu. Aku tahu acara itu akan berlangsung siang ini, di sebuah hotel bintang 5 yang sering jadi langganan pesta orang kaya. Ironis, mengingat Raka dulu selalu bilang ingin menikah sederhana agar tak membuang uang percuma. Kini, demi pelakor murahan, ia rela menghamburkan segalanya. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat. Mata sembab karena semalaman menangis. Aku ingin datang. Ingin melihat dengan mataku sendiri betapa teganya mereka. Tapi apa gunanya? Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Meski begitu, rasa penasaran terlalu kuat. Jadi dengan hati berat, aku memutuskan pergi diam-diam. Bukan untuk mengacaukan acara, tapi hanya untuk menyaksikan kebenaran. Untuk memastikan hatiku benar-benar mati. Hotel itu berdiri megah dengan lampu kristal berkilauan di lobi. Aku berdiri di luar aula pernikahan, menyelinap di antara tamu yang berdatangan. Dari jauh, aku bisa melihat dekorasi megah, bunga mawar putih, karpet merah, dan panggung besar dengan nama Raka dan Dinda terpampang indah. Musik lembut mengalun. Suara penyanyi mengisi ruangan dengan lagu romantis. Aku berusaha menahan air mata saat melihat Raka berdiri gagah di pelaminan, mengenakan jas hitam yang dulu aku belikan ketika gajinya belum cukup untuk membeli barang bermerek. Tapi kini, jas itu diganti dengan rancangan desainer mahal, mungkin pilihan Dinda. Dan di sampingnya, Dinda berdiri anggun dengan gaun putih menjuntai panjang. Lipstik merah menyala. Senyum lebarnya penuh kemenangan. Ia menggenggam tangan Raka erat, seakan ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah pemenangnya.
Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Rasanya nafasku terhenti. Semua tamu bersorak, bertepuk tangan, mengucapkan doa dan selamat. Selamat ya, Raka. Akhirnya dapat pasangan sepadan. Terdengar salah satu rekan kerjanya berkata sambil tertawa. Sepadan. Kata itu menusuk telingaku. Jadi aku dianggap tidak sepadan? Selesai acara akad nikah, aku tetap berdiri di balik tiang besar, menatap mereka dari kejauhan. Hatiku perih saat melihat mereka saling menyuapi kue, tersenyum penuh cinta, atau mungkin penuh nafsu dan ambisi. Lalu tiba-tiba, mataku bertemu dengan mata Raka. Hanya sekilas, tapi aku yakin ia melihatku. Tatapannya datar, bahkan cenderung meremehkan. Seolah berkata, "Lihatlah, aku lebih bahagia tanpamu." Aku segera menunduk, menahan air mata agar tak tumpah. Tapi aku tak sanggup lagi berdiri di sana. Aku berbalik, melangkah keluar dari aula, meninggalkan gemerlap pesta yang bagiku hanyalah penghinaan. Di jalan pulang, hatiku dipenuhi campuran amarah dan kesedihan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Mengapa aku harus diperlakukan seperti ini? Aku yang selalu ada untuknya, yang rela hidup sederhana, yang setia tanpa syarat. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin jelas jawabannya, bukan aku yang salah. Mereka yang serakah, yang buta oleh nafsu dan kesombongan. Mungkin ini adalah takdir yang harus kujalani. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingku. Beberapa hari setelah pernikahan itu, luka batinku makin bertambah. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena hinaan-hinaan yang terus kudengar. Suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengan salah satu rekan kerja Raka di supermarket. Ia menatapku dengan tatapan penuh iba, lalu tersenyum sinis. "Oh, kamu istrinya Raka dulu ya? Wah, sayang sekali ditinggal. Tapi ya, gimana ya? Dinda memang lebih cocok sama dia. Kamu kelihatan terlalu sederhana buat Raka yang sekarang." Aku hanya bisa tersenyum kaku, padahal hatiku hancur. Setelah orang itu pergi, aku berdiri lama di lorong supermarket, menahan tangis. Sungguh, tak ada yang lebih menyakitkan daripada direndahkan seperti itu. Malamnya, aku mendengar kabar terbaru. Dari grup keluarga besar, beredar foto-foto bulan madu Raka dan Dinda. Mereka berlibur ke Bali, berpose mesra di pantai, seolah dunia milik mereka berdua. Aku menatap layar ponsel lama sekali, sebelum akhirnya meletakkannya di meja. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena tekad yang mulai tumbuh. Aku sadar, aku tidak boleh terus begini. Aku tidak boleh selamanya jadi korban. Jika Raka merasa aku tak berharga, jika Dinda merasa menang, maka aku akan buktikan sebaliknya. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa darah pewaris utama perusahaan itu mengalir dalam tubuhku. Mereka tidak tahu bahwa suatu hari, mereka akan bekerja di bawahku, tunduk padaku. Dan hari itu akan segera datang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari kakekku. Beliau memanggilku ke rumah besar keluarga, tempat aku jarang sekali datang sejak menikah dengan Raka. "Alia, sudah saatnya kamu berhenti bersembunyi," kata kakek dengan suara tegas. "Aku sudah tua. Perusahaan ini butuh penerus. Dan kamu, cucu kesayanganku, pewaris utama yang sudah kupilih sejak lama." Aku tercekat. "Tapi Kek, aku..." Kakek menepuk tanganku. "Aku tahu kamu hidup sederhana demi mencari cinta sejati. Tapi lihatlah, orang yang kamu percayai justru mengkhianatimu. Jangan sia-siakan harga dirimu. Saatnya kamu bangkit, menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena semangat baru yang mulai tumbuh. "Iya, Kek, aku akan lakukan. Aku tidak akan biarkan mereka terus menginjakku." Malam itu, aku berdiri di balkon rumah kecilku, menatap bintang di langit. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan hatiku. "Raka, Dinda,
Nikmati dulu kebahagiaan palsu kalian. Karena sebentar lagi, aku akan mengambil alih semuanya. Dan saat itu, kalian akan tahu rasanya kehilangan. Aku menggenggam railing balkon erat. Mataku berkilat penuh tekad. Luka yang mereka beri tidak akan sia-sia. Luka itu akan menjadi bahan bakar balas dendamku. Aku siap menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Beberapa minggu berlalu setelah pernikahan Raka dan Dinda. Hidupku masih terasa hampa. Tetapi luka itu mulai membentuk sesuatu yang baru. Keberanian. Aku sudah berhenti menangis setiap malam. Air mata yang sempat tak terbendung kini berubah menjadi bara. Pagi itu, aku menerima panggilan dari sekretaris kakek. Nona Alia, Tuan Besar meminta Anda datang ke kantor pusat siang ini. Ada rapat penting yang harus Anda hadiri. Aku terdiam sejenak. Kantor pusat. Kata-kata itu membuat dadaku berdegup kencang. Aku tahu suatu hari aku akan sampai ke sana. Tapi tak kusangka waktunya akan datang secepat ini. Baik, jawabku singkat. Kantor pusat keluarga kami berdiri megah di tengah kota. Gedung tinggi berkilau kaca. Aku melangkah masuk dengan mengenakan setelan sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan mencolok. Tapi saat aku melewati lobi, semua orang menunduk hormat. Rupanya, mereka sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Di ruang rapat lantai paling atas, kakek sudah menunggu bersama jajaran direksi. Aura wibawa beliau tetap kuat meski usia sudah menua. Saat melihatku masuk, beliau tersenyum. Alia, mari duduk di samping kakek, katanya. Aku duduk, berusaha tenang walau jantungku berdegup kencang. Direktur-direktur menatapku dengan rasa ingin tahu. Kakek kemudian membuka rapat. Mulai hari ini, saya umumkan secara resmi bahwa Alia Putri adalah penerus utama perusahaan ini. Semua keputusan penting akan melibatkan dia. Belajarlah menghormatinya, karena kelak dialah yang akan memimpin kalian semua. Suasana ruangan hening. Beberapa wajah terlihat terkejut. Yang lain mengangguk hormat. Aku sendiri hampir tak percaya mendengar kalimat itu. Salah satu direktur berkata, "Selamat datang, Nona Alia. Kami siap mendukung Anda." Aku menunduk hormat, mencoba menyembunyikan getar di suaraku. "Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Setelah rapat, kakek mengajakku berbicara berdua. "Alia, kamu tidak boleh lagi merendahkan dirimu. Dunia bisnis keras, dan banyak yang hanya akan memandangmu sebagai wanita lemah. Tunjukkan bahwa kamu berbeda." Aku mengangguk. "Tapi, Kek, bagaimana dengan Raka? Dia pasti akan terkejut kalau tahu siapa aku sebenarnya." Kakek tersenyum tipis. "Biarkan waktu yang menjawab. Orang yang menyakitimu akan melihat sendiri akibat dari pilihannya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain menjadi dirimu yang sesungguhnya." Aku menarik napas panjang. Kata-kata kakek seperti api yang menyalakan tekadku. Kabar tentangku cepat menyebar. Tak butuh waktu lama sebelum berita itu sampai ke telinga Raka. Siang itu, di rumah mewah barunya, Raka sedang duduk bersama Dinda. Mereka baru saja kembali dari bulan madu. Wajah mereka terlihat segar. Namun, senyumnya memudar ketika salah satu sahabatnya datang membawa kabar. "Kamu tahu nggak, Ra? Perusahaan besar milik keluarga Alia itu baru saja ngumumin kalau pewaris sahnya adalah Alia sendiri. Jadi selama ini dia anak orang kaya banget. Dan kamu malah ninggalin dia demi Dinda." Raka terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal di meja. "Tidak mungkin," bisiknya. Dinda yang duduk di sampingnya langsung tersentak. "Apa maksudnya? Alia, pewaris perusahaan? Itu mustahil. Dia cuma perempuan kampung yang gak punya apa-apa." Sahabat Raka hanya mengangkat bahu. "Kalau nggak percaya, cari aja di berita. Semua media sudah memberitakan." Begitu sahabatnya pergi, Raka buru-buru membuka ponsel. Matanya membelalak saat membaca berita utama. Alia Putri resmi ditetapkan sebagai penerus perusahaan keluarga Wijaya Group. Ada foto diriku sedang duduk di samping kakek, tersenyum tenang. Wajah Raka memucat semakin parah.
Ia tak menyangka perempuan yang baru saja ia ceraikan kini berdiri di puncak kekuasaan. Dinda di sampingnya tampak panik. "Rak, jangan percaya begitu saja. Itu mungkin cuma permainan media. Lagian, biarpun dia kaya, apa gunanya? Kamu sekarang punya aku." Tapi Raka tak menjawab. Dalam hatinya, ada gelombang penyesalan yang tiba-tiba muncul. Semua kenangan tentang kesederhanaan Alia, ketulusannya, dan cintanya, kini berputar kembali. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi kerikil berlapis emas palsu. Beberapa hari kemudian, aku resmi masuk kantor untuk belajar memimpin. Hari pertamaku disambut hangat oleh karyawan. Mereka semua terlihat menghormatiku. Berbeda sekali dengan perlakuan orang-orang saat aku masih dikenal hanya sebagai istri Raka. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah mantap. Di balik dadaku, ada rasa bangga sekaligus lega. Akhirnya, aku bisa menunjukkan siapa diriku. Tapi di sisi lain, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih akan bertemu Raka. Dunia bisnis itu sempit. Cepat atau lambat kami akan bertemu di meja perundingan. Dan saat hari itu tiba, aku akan berdiri tegak, bukan lagi sebagai istrinya yang tersakiti, melainkan sebagai pewaris sah yang tak bisa diremehkan. Benar saja, pertemuan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Suatu sore, aku sedang memimpin rapat dengan beberapa rekan kerja dari perusahaan mitra. Saat pintu terbuka, aku hampir tak percaya dengan siapa yang masuk. Raka. Ia berdiri kaku di pintu, mengenakan jas formal. Wajahnya jelas terkejut saat melihatku duduk di kursi pimpinan. "Ah, Alia?" Suaranya terdengar serak. Aku tersenyum tipis, menatapnya tenang. "Silakan duduk, Tuan Raka." Kita mulai rapat. Semua mata menoleh ke arah kami, tapi aku tetap bersikap profesional. Dalam hatiku, aku bisa merasakan tubuh Raka yang gemetar. Ia pasti tak pernah membayangkan akan melihatku di posisi ini. Sepanjang rapat, aku berbicara dengan penuh wibawa. Aku menjelaskan rencana besar perusahaan, menegosiasikan kontrak dengan cermat, dan menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri. Raka hanya bisa terdiam, sesekali melirikku dengan wajah penuh penyesalan. Di akhir rapat, aku berdiri dan menatap langsung ke arahnya. "Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya." Aku lalu berjalan keluar, meninggalkannya berdiri terpaku. Saat malam tiba, aku duduk di balkon rumah besar kakek, menatap lampu kota yang berkilauan. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang baru. Aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada jalan panjang yang harus kutempuh. Tapi kini aku tak lagi takut. Raka boleh menyesal, Dinda boleh panik, dan dunia boleh terkejut. Aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah berdiri di jalanku sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi. Malam itu, di rumah mewah barunya, Raka duduk termenung di ruang tamu. Lampu kristal berkilauan di atas kepalanya. Sofa empuk seharga puluhan juta menopang tubuhnya, tapi hatinya terasa kosong. Ia menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto Alia di artikel berita. Senyum tenang Alia di samping sang kakek terus menghantui pikirannya. Dinda berjalan masuk dengan gaun tidur tipis berwarna merah, menenteng tas belanja baru di tangannya. Ia baru saja pulang dari pusat perbelanjaan. Wajahnya berseri. "Sayang, lihat deh. Aku baru beli tas limited edition. Harganya ratusan juta, tapi worth it banget. Semua teman arisan pasti iri kalau lihat aku pakai ini." Raka hanya melirik sekilas. "Din, kamu nggak lihat kondisi kita? Uang tabungan makin tipis. Gajiku sebagai manajer memang besar, tapi pengeluaranmu juga lebih besar." Dinda mendengus, duduk di sampingnya. "Astaga, Ra, kamu tuh jangan pelit. Kamu kan sekarang manajer, harus jaga penampilan. Kalau istrimu tampil glamor, nama kamu juga ikut naik. Itu investasi, bukan buang-buang uang." Nada suaranya manja, tapi di telinga Raka terdengar seperti tuntutan. Ia mengusap wajahnya. Lelah.
Seketika bayangan Alia muncul di pikirannya. Alia yang dulu selalu menyiapkan makanan sederhana. Alia yang selalu menegurnya lembut agar jangan lupa sarapan. Alia yang tak pernah minta barang mahal. Hatinya mencubit. Alia. Gumamnya lirih tanpa sadar. Dinda langsung menoleh tajam. Kamu barusan nyebut nama dia. Raka tersentak. Enggak. Aku cuma. Kamu masih mikirin dia? Padahal kamu yang ninggalin dia buat aku. Suara Dinda meninggi. Matanya menyipit curiga. Raka menelan ludah. Ia tak menjawab. Hanya bangkit dan berjalan ke kamar. Dinda menatap punggungnya dengan wajah tak puas. Bibirnya manyun. Dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Sementara itu, di rumah besar keluarga, aku duduk bersama kakek di ruang kerja. Di depanku ada tumpukan dokumen proyek baru yang akan melibatkan perusahaan Raka. Kakek menatapku dengan sorot tajam. Alia, kamu yakin mau ambil alih proyek ini langsung? Ini akan jadi pertama kalinya kamu berhadapan dengan Raka secara terbuka. Aku menarik napas panjang. Justru itu, Kek, aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Dia harus sadar bahwa orang yang dulu dia remehkan, sekarang berdiri di atasnya. Kakek mengangguk pelan. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Baiklah, tapi ingat, jangan terbawa emosi. Balas dendam terbaik adalah saat lawanmu melihatmu bersinar tanpa perlu kamu menjelekkan diri. Aku mengangguk, menanamkan kata-katanya dalam hati. Keesokan harinya, aku menghadiri rapat lanjutan dengan perusahaan Raka. Saat aku memasuki ruangan, semua orang berdiri memberi salam hormat. Raka yang sudah duduk di ujung meja langsung terpaku. Wajahnya pucat. Matanya tak bisa menghindari tatapanku. Aku tersenyum tipis. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai. Rapat berlangsung tegang. Aku memimpin dengan penuh wibawa, memaparkan strategi perusahaan, dan menolak beberapa usulan yang terlalu menguntungkan pihak Raka. Semua dilakukan dengan alasan profesional, tapi aku bisa melihat keringat dingin di dahinya. Setelah rapat selesai, Raka memberanikan diri menghampiriku. Alia, bisa kita bicara sebentar? 4 mata. Aku menatapnya datar. Maaf, Tuan Raka. Jadwalku padat. Kalau ada hal penting, silakan hubungi sekretarisku. Wajahnya menegang. Jelas terlihat malu di depan rekan-rekannya. Aku berjalan meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Dalam hati, aku tersenyum. Inilah balas dendamku. Membiarkannya tenggelam dalam rasa penyesalan. Di sisi lain, Raka pulang dengan wajah muram. Ia masuk rumah tanpa semangat. Lalu langsung duduk di sofa. Dinda yang sedang asyik menonton drama Korea menoleh. Kesal melihat ekspresi suaminya. Kenapa sih, Rak? Dari tadi cemberut aja. Jangan bilang gara-gara Alia lagi. Raka menghela napas berat. Alia sekarang, dia pewaris perusahaan besar. Kamu tahu itu artinya apa? Aku sekarang harus tunduk padanya kalau mau proyek jalan. Dinda terkejut. Wajahnya berubah. Apa? Jadi dia beneran kaya raya? Bukan cuma gosip. Raka mengangguk pelan. Dan aku sudah mempermalukan diri sendiri di depannya. Dia sama sekali nggak mau bicara padaku. Dingin banget. Dinda menggertakkan gigi. Wajahnya pucat. Ia tahu betul posisinya kini terancam. Kalau Alia benar-benar berkuasa, maka masa depannya bersama Raka tidak akan semudah yang ia bayangkan. Namun, ia cepat-cepat menutupi rasa paniknya dengan senyum palsu. Ya sudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu masih manajer. Masih punya aku. Kita bisa cari cara buat deketin dia lagi. Atau minimal jaga hubungan baik. Raka menoleh. Matanya penuh keraguan. Kamu pikir Alia akan semudah itu didekati lagi? Dia sekarang jauh di atas kita. Din. Dinda terdiam. Lalu menggenggam tangannya. Tenang aja, Rak. Kita pasti bisa. Aku bakal bantu kamu. Kita harus cerdas. Jangan mau dipermainkan dia. Tapi di hatinya, Dinda sebenarnya ketakutan. Ia tahu,
Hidup mewahnya bisa hancur kapan saja kalau Raka kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah acara gala perusahaan. Malam itu aku mengenakan gaun hitam elegan. Rambutku disanggul sederhana, namun auraku begitu kuat. Semua tamu memberi salam hormat, menyebutku sebagai pewaris baru yang akan membawa perusahaan ke puncak kejayaan. Saat aku berjalan masuk ke aula, aku melihat Raka dan Dinda dari kejauhan. Mereka juga hadir, berusaha tampil glamor. Dinda dengan gaun merah menyala, Raka dengan jas mewah. Namun aku bisa merasakan kecanggungan di wajah mereka saat melihatku. Aku tersenyum tipis dan tetap melangkah anggun. Banyak orang menghampiriku, menyalamiku. Bahkan beberapa investor asing ingin berkenalan langsung denganku. Dari sudut ruangan, aku bisa melihat Raka menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Dinda berusaha menempel padanya, tapi jelas terlihat iri saat melihat semua perhatian tertuju padaku. Salah satu tamu berkata keras-keras di dekat mereka. Pantas saja Nona Alia begitu rendah hati. Ternyata pewaris utama. Beruntung sekali siapapun yang bisa menikahinya. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk dada Raka. Aku bisa merasakan tatapannya yang semakin dalam ke arahku. Penuh penyesalan yang tak berujung. Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku berkata, "Lihatlah, Raka. Inilah hidup yang kamu buang demi seorang pelakor yang hanya bisa menguras hartamu." Malam itu, saat aku pulang, aku duduk di depan kaca besar kamar. Aku menatap pantulan diriku sendiri, tersenyum tipis. Dulu aku pernah merasa kecil, merasa tak berarti saat ditinggalkan. Tapi kini, aku berdiri di puncak, dan aku akan memastikan Raka dan Dinda merasakan apa arti kehilangan yang sebenarnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan balas dendam kasar, tapi dengan membuat mereka hidup dalam bayang-bayang penyesalan selamanya. Rumah mewah yang dulu tampak seperti istana kini terasa seperti penjara. Raka sering pulang dengan wajah lelah, dasinya longgar, dan matanya penuh kegelisahan. Sementara Dinda semakin sering mengeluh, semakin rakus, dan semakin memperlihatkan sifat aslinya yang hanya peduli pada uang. Suatu malam, suara piring beradu keras terdengar dari ruang makan. Dinda melempar sendok ke meja. Wajahnya masam. "Ra, kamu ini makin pelit aja. Aku minta uang buat belanja aja sekarang banyak alasan. Gajimu kan masih besar. Masa buat belanja tas aja nggak bisa?" Raka yang baru saja melepas jasnya mendesah panjang. "Din, aku udah bilang. Sekarang perusahaan lagi ketat. Banyak anggaran dipotong. Kalau aku salah langkah, aku bisa kehilangan posisi manajer. Kamu pikir gampang cari kerjaan kayak gini?" Dinda memutar bola matanya. "Aduh, alasan terus. Waktu kamu sama Alia, hidupmu memang susah. Tapi sekarang kamu sama aku. Masa mau balik susah lagi? Aku nikah sama kamu karena aku kira hidupku bakal lebih enak. Bukannya tambah ribet kayak gini." Kalimat itu menusuk hati Raka. Ia menatap Dinda lama, lalu berkata lirih, "Jadi itu alasan kamu nikah sama aku? Biar hidup enak?" Dinda tak merasa bersalah. "Ya iyalah. Kalau bukan karena itu, buat apa aku ninggalin pacar kaya yang dulu demi kamu? Aku lihat kamu punya potensi, makanya aku pilih kamu. Tapi kalau ternyata cuma janji palsu, aku bisa nyesel, Rak." Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia memandang wajah Dinda, tapi yang dilihatnya hanyalah kepalsuan. Bayangan Alia kembali hadir di benaknya. Alia yang tak pernah meminta apa-apa. Alia yang selalu mendukungnya meski mereka hidup sederhana. Ia mengusap wajahnya, lalu berdiri. "Aku capek. Din, jangan ganggu aku malam ini." Dinda mendengus kesal, tapi tidak mengejarnya. Dalam hati, ia mulai merasa menyesal. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena takut kehilangan kemewahan yang selama ini ia kejar. Sementara itu, aku duduk di ruang kerja rumah besar keluarga, membaca laporan terbaru. Proyek besar yang sedang berjalan ternyata membuat perusahaan tempat Raka bekerja bergantung penuh pada persetujuanku. Semua keputusan ada di tanganku. Aku menatap layar laptop,
melihat nama Raka di dalam laporan. Hati kecilku berbisik. Jadi ini jalannya. Raka akan belajar arti kehilangan bukan karena aku menjatuhkannya langsung, tapi karena kesombongannya sendiri. Kakek masuk, membawa secangkir teh hangat. Alia, kamu terlihat serius sekali. Aku tersenyum kecil. Hanya memikirkan proyek ini, Kek, dan seseorang di dalamnya. Kakek menepuk pundakku lembut. Kalau itu tentang Raka, biarkan saja hidup yang mengajarinya. Tugasmu bukan untuk membalas dendam dengan tangan kotor. Kamu cukup berdiri tegak. Itu sudah cukup membuatnya tersiksa. Aku mengangguk pelan. Aku tahu kakek benar. Hari-hari berikutnya, Raka semakin merasa tertekan. Di kantor, ia harus menghadapi rapat-rapat yang selalu dipimpin oleh Alia. Setiap kali ia masuk ruang rapat, tatapan Alia dingin dan profesional. Tidak ada sisa cinta, tidak ada amarah, hanya sikap seorang pemimpin yang berwibawa. Hal itu membuat Raka semakin tersiksa. Ia berharap Alia akan marah, berteriak, atau menumpahkan sakit hatinya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah senyum tipis dan perlakuan dingin. Itu lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Sementara di rumah, Dinda terus menuntut. Rak, aku bosan. Kita harus liburan. Aku pengen ke Paris, ucap Dinda suatu malam. Raka langsung menatapnya dengan wajah lelah. Din, kamu sadar nggak kondisi kita sekarang? Liburan ke Paris? Duit dari mana? Dinda manyun, lalu berkata dengan nada tajam. Kalau kamu nggak bisa kasih aku yang aku mau, mungkin aku salah pilih suami. Raka terdiam. Kata-kata itu menghantam telinganya dengan kejam. Ia menunduk, memijit pelipis. Apa benar aku salah pilih? Pikirnya. Sekali lagi, bayangan Alia hadir. Senyum sabarnya, kesetiaannya. Cara ia selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Penyesalan itu makin dalam, menusuk hingga ke tulang. Di sisi lain, aku mulai menata langkah besar di perusahaan. Reputasiku semakin dikenal. Investor-investor asing semakin percaya. Setiap kali muncul di acara publik, namaku selalu jadi sorotan. Suatu malam, aku menghadiri acara makan malam bisnis. Banyak pengusaha besar hadir, dan aku duduk di meja kehormatan. Tak jauh dariku, aku melihat Raka dan Dinda. Dinda dengan gaun mencoloknya berusaha mencari perhatian, tapi hampir tak ada yang melirik. Semua mata tertuju padaku. Aku berbicara lancar dalam bahasa asing, tertawa anggun bersama para pemimpin besar. Aku bisa merasakan tatapan Raka yang terus menempel padaku sepanjang malam. Wajahnya suram, matanya penuh penyesalan. Sementara Dinda tampak frustrasi, menyadari dirinya tak berarti apa-apa di ruangan itu. Saat acara berakhir, aku berdiri dan berjalan keluar dengan anggun. Sekilas aku menoleh ke arah Raka. Senyum tipis mengembang di bibirku. Senyum yang penuh arti. Lihatlah, Raka, inilah hidup yang kau buang. Malam itu, setelah acara, pertengkaran besar terjadi di rumah mereka. Ra, kamu lihat sendiri kan? Semua orang lebih menghargai Alia daripada aku. Kamu tega ninggalin dia buat aku? Sekarang aku yang malu, teriak Dinda. Wajahnya memerah karena emosi. Raka membalas dengan suara berat. Kamu pikir aku nggak sadar? Aku yang bodoh. Din, aku ninggalin wanita terbaik dalam hidupku demi kamu. Dan sekarang aku menyesal. Dinda terbelalak. Tangannya mengepal. Jadi kamu nyesel nikah sama aku? Raka menatapnya tajam. Iya, aku nyesel. Kamu cuma peduli sama uang, sama kemewahan. Kamu nggak pernah peduli sama aku. Sementara Alia, dia selalu tulus. Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Dinda menjerit penuh amarah. Kalau gitu, pergilah sana. Balik ke Alia kalau bisa. Raka terdiam. Wajahnya perih bukan hanya karena tamparan, tapi karena kenyataan yang ia sadari. Ia sudah tak punya jalan kembali. Alia kini jauh di atas sana. Sementara ia terjebak dalam rumah tangga penuh kebohongan. Di kamar besarku malam itu,
Aku duduk di depan jendela, menatap lampu kota yang berkelip. Dalam hatiku, aku tahu badai di rumah Raka dan Dinda sudah mulai mengguncang. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Biarlah mereka hancur dengan pilihan mereka sendiri. Aku hanya akan terus melangkah ke depan, meninggalkan semua kenangan pahit itu. Dan aku tahu, semakin aku bersinar, semakin mereka akan terbakar oleh penyesalan mereka sendiri. Kabar pemecatan Arman dari perusahaan itu cepat menyebar. Dunia bisnis memang kejam. Satu kali terjatuh, orang-orang yang dulu menjilat pun pergi menjauh. Tidak ada lagi telepon undangan rapat penting. Tidak ada lagi pesta mewah. Tidak ada lagi ucapan selamat dari rekan kerja. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik hinaan di belakang punggungnya. Kasihannya, jatuhnya menyedihkan. Gara-gara istrinya sendiri, katanya. Bukan, salah dia sendiri yang sombong. Istrinya itu pewaris perusahaan. Mana berani main-main dengan darah biru. Arman mendengar desas-desus itu, membuat wajahnya memerah karena malu. Dulu ia merasa paling hebat, melangkah dengan dada membusung. Kini, tak ada satupun yang sudi menyapa. Sementara itu, kehidupannya bersama Rina, wanita yang dulu dielu-elukannya sebagai lambang kesempurnaan, berubah 180 derajat. Kehidupan menurun. Hari pertama setelah dipecat, Arman mencoba menenangkan diri. Tenang, sayang. Aku kan masih punya banyak tabungan. Kita bisa hidup dengan uang itu sambil menunggu kesempatan lain, katanya sambil menepuk bahu Rina. Rina tersenyum tipis, walau dalam hatinya mulai ragu. Ia tak pernah terbiasa hidup sederhana. Sejak muda, ia hanya mengejar laki-laki kaya. Dan sekarang, ia sadar, Arman bukanlah suami idaman seperti yang dibayangkannya. Bulan pertama masih terasa baik-baik saja. Mereka tinggal di apartemen mewah hasil tunjangan jabatan Arman dulu. Namun ketika surat tagihan datang bertubi-tubi, listrik, air, cicilan mobil, biaya apartemen, Arman mulai kelimpungan. Tabungan kita habis segini cepat? Seru Rina dengan nada meninggi. Ya, kamu pikir pesta, belanja, perhiasan itu dari mana? Semua dari gaji bulananku yang sekarang sudah berhenti. Jawab Arman ketus. Pertengkaran pertama pun pecah. Pelakor mulai menyesal. Hari demi hari, kehidupan mereka makin menurun. Makanan mewah yang dulu selalu tersedia kini berganti dengan mie instan dan lauk seadanya. Rina sering melirik foto-foto masa lalunya, di mana ia tampil glamor dengan tas branded dan gaun mahal. Ini bukan hidup yang aku inginkan, men, ucapnya suatu malam. Arman, yang sedang menghitung recehan untuk bayar parkir besok, hanya mendengus. Kamu pikir aku mau seperti ini? Semua gara-gara mantan istriku itu. Kalau saja dia tidak mempermalukan aku. Jangan salahkan dia. Rina memotong dengan ketus. Kamu sendiri yang bodoh. Tidak sadar siapa dia sebenarnya. Seharusnya kamu tahu kalau menikahinya berarti menyelamatkan masa depanmu. Kata-kata itu membuat Arman tersentak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya. Tapi ego membuatnya tak mau mengakui. Sementara itu, kehidupan sang pewaris. Di sisi lain, Aira menjalani kehidupan barunya dengan penuh wibawa. Kini ia bukan lagi istri yang teraniaya, melainkan direktur utama perusahaan keluarga. Setiap langkahnya disambut penuh hormat oleh karyawan. Ada rapat dengan investor siang ini, Bu. Semua laporan sudah siap, Bu. Aira yang dulu sering dipandang rendah, kini berdiri anggun dengan balutan jas elegan. Senyumnya menawan, matanya memancarkan kepercayaan diri. Banyak yang kagum dengan caranya memimpin, tegas, tapi tetap manusiawi. Di dalam hatinya, Aira merasakan kelegaan luar biasa. Dulu ia pernah merasa kalah, ditinggalkan untuk wanita murahan. Kini, ia membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga dari sekadar perhiasan kosong yang dipamerkan di pesta. Pertengkaran yang tak berujung. Sementara itu, Arman dan Rina semakin sering bertengkar. Kenapa kamu tidak cari pekerjaan lain? Bentak Rina. Sudah.
Tapi siapa yang mau terima orang yang dicap pecatan memalukan? Semua orang tahu aku dipecat istriku sendiri. Rina mendengus jengkel. Jadi apa gunanya aku menikahimu kalau begini? Kamu janji akan membuat hidupku seperti ratu. Kamu pikir gampang cari kerjaan dengan gaji besar sekarang? Arman balas membentak. Piring pecah di lantai. Tangisan Rina menggema. Hubungan yang dulu penuh gairah kini hanya berisi caci maki dan penyesalan. Kejatuhan total. Beberapa bulan kemudian, apartemen mewah mereka disita karena tak mampu membayar cicilan. Mobil sport yang dulu dipamerkan pun harus dilelang. Akhirnya, Arman dan Rina pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rina murka. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku lebih baik kembali ke pria-pria kaya yang bisa membiayai kehidupanku. Arman pucat mendengar itu. Maksudmu, kamu mau meninggalkanku? Ya, kamu sudah tidak berguna. Hidupku hancur karena memilihmu. Rina pun pergi, meninggalkan Arman sendirian. Kehidupan baru Arman, penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar sendirian. Ia kehilangan pekerjaan, rumah mewah, mobil, bahkan wanita yang dulu dibelanya mati-matian. Ia hidup dengan sisa tabungan yang semakin menipis, bekerja serabutan demi bertahan hidup. Kadang ia termenung, mengingat wajah Aira. Istri yang dulu kuanggap rendah, ternyata jauh lebih mulia daripada siapapun. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Arman sadar ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Cinta tulus dan harga diri. Kemenangan Aira. Di sisi lain, Aira semakin bersinar. Ia membangun banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, membuat perusahaan semakin maju. Investor dari luar negeri datang membawa kerjasama besar. Di balik kesuksesannya, Aira tersenyum lega. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Hanya rasa syukur karena berhasil melewati badai. Kehidupan barunya adalah bukti bahwa tidak ada luka yang abadi. Yang ada hanyalah kekuatan untuk bangkit. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Di sebuah kontrakan sempit berlantai semen, Arman duduk termenung. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan bajunya lusuh. Tidak ada lagi jejak pria berwibawa yang dulu selalu berjas rapi, berjalan penuh percaya diri di kantor besar. Ia menatap jendela kecil yang berembun, mengingat masa lalunya. Dahulu, setiap pagi ia berangkat dengan mobil sport. Rina duduk di sampingnya sambil memamerkan kacamata hitam mahal. Kini, ia hanya bisa berjalan kaki ke warung terdekat untuk membeli nasi bungkus seharga Rp10.000. Uang tabungannya hampir habis. Pekerjaan serabutan yang dilakukannya, menjadi sopir ojek online, kadang kuli bongkar muat di pasar, tak mampu menutup semua kebutuhan. Rina sudah lama meninggalkannya. Arman benar-benar sendirian. Rina meninggalkan luka. Malam itu, ia membuka ponselnya yang retak, mencoba menghubungi Rina. Hatinya masih berharap wanita itu mau kembali. Meski dalam hati kecilnya ia tahu itu mustahil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara otomatis itu membuat dadanya sesak. Rina benar-benar menghilang. Mungkin sudah bersama pria kaya baru yang bisa memenuhi keinginannya. Arman menendang kursi dengan frustrasi. Semua orang meninggalkanku. Semua. Ia jatuh terduduk di lantai. Air mata yang dulu enggan keluar, kini mengalir deras. Ego dan kesombongannya selama ini runtuh bersama kehancuran hidupnya. Bertemu orang-orang yang dulu diremehkan. Suatu sore, Arman mencoba mencari pekerjaan tetap. Ia datang ke sebuah perusahaan kecil, berharap bisa diterima setidaknya sebagai staf administrasi. Namun begitu HRD melihat riwayat hidupnya, wajah mereka langsung berubah. Maaf, Pak Arman, nama Anda sudah terlalu terkenal di dunia bisnis. Kami tidak ingin membawa masalah ke dalam perusahaan ini. Arman menunduk. Ia keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Di parkiran, ia berpapasan dengan mantan bawahannya dulu, seorang karyawan yang dulu sering ia hina. Loh, Pak Arman? Astaga, saya nggak percaya ini Anda. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan iba sekaligus heran.
Arman tersenyum kecut. Ya, begini adanya sekarang. Dulu Bapak sering bilang saya tidak layak naik jabatan. Sekarang, lihatlah, saya malah jadi manajer di sini. Kata-kata itu menusuk jantung Arman. Karma benar-benar datang. Cepat dan telak. Kabar dari dunia luar. Beberapa hari kemudian, Arman melihat berita di televisi warung kopi tempat ia sering nongkrong. Wajah Aira terpampang jelas di layar. Direktur Utama PT Sentra Mandiri, Aira Pratama, berhasil menandatangani kontrak besar dengan investor Jepang. Perusahaan diprediksi mengalami kenaikan keuntungan hingga 200% tahun ini. Orang-orang di warung bertepuk tangan. Wah, itu ibu direktur hebat banget, ya. Kalau semua pemimpin seperti dia, pasti karyawan sejahtera. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu wanita yang dulu ia hina, wanita yang ia buang demi pelakor murahan. Sekarang, Aira berdiri di puncak kejayaan. Sementara ia tenggelam di dasar jurang. Hatinya mencelos. Kenapa aku begitu bodoh? Percobaan untuk kembali. Dengan keberanian yang tersisa, Arman nekat mendatangi kantor Aira. Ia berdiri di lobi megah, mengenakan kemeja yang sudah kusam. Satpam menatapnya penuh curiga. Saya ingin bertemu Bu Aira, katanya dengan suara gemetar. Satpam tertawa kecil. Pak, tamu harus ada janji dulu. Tidak bisa sembarangan. Tolong, sampaikan. Katakan Arman ingin bertemu. Dia pasti kenal. Satpam mengangkat alis. Arman? Mantan suami beliau. Kalimat itu segera mengundang perhatian pegawai yang lalu lalang. Mereka mulai berbisik-bisik, sebagian menahan tawa, sebagian menatap penuh hinaan. Arman merasa seluruh dunia menertawakannya. Akhirnya, seorang staf resepsionis mendekat. Maaf, Pak, Ibu Direktur tidak ingin bertemu dengan Anda. Beliau sudah punya kehidupan sendiri. Kami mohon Anda tidak membuat keributan di sini. Arman terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping. Pelakor dapat balasannya. Malam itu, di kontrakannya, Arman mendapat kabar lain. Seorang teman lama mengirim pesan. Bro, tahu nggak? Rina sekarang jadi simpanan pejabat tua. Katanya sering dipermainkan, terus ditinggal begitu aja. Kehidupannya kacau, malah lebih parah dari kamu. Arman menatap pesan itu lama sekali. Ada rasa puas, tapi juga getir. Rina, wanita yang dulu ia perjuangkan mati-matian, ternyata benar-benar tak berharga. Hanya haus harta. Rela menjual diri demi kemewahan. Namun itu tidak membuat hidupnya lebih baik. Hatinya tetap kosong. Penyesalan yang terlambat. Hari-hari berikutnya, Arman makin terpuruk. Ia tidak punya siapapun. Orang tuanya kecewa berat. Keluarga menjauh. Teman-teman menghilang. Ia benar-benar sendiri. Suatu malam, ia duduk di bangku taman kota. Angin dingin menusuk. Hujan gerimis mulai turun. Ia menatap langit. Matanya basah. Andai saja aku tidak buta karena kesombongan. Andai saja aku tetap bersama Aira. Aku pasti masih punya rumah, keluarga, dan kebahagiaan. Namun semua sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kontras kehidupan. Di saat yang sama, Aira tengah menghadiri jamuan makan malam dengan investor asing. Ia tampil mempesona dengan gaun elegan. Dikelilingi pujian dan penghormatan. Senyumnya tulus. Matanya bersinar penuh percaya diri. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Hidupnya kini dipenuhi kerja keras, penghargaan, dan cinta dari orang-orang yang tulus mendukungnya. Di luar sana, Arman terpuruk dalam gelap, meratapi nasib. Matahari pagi menembus jendela kaca gedung tinggi PT Sentra Mandiri. Di ruang rapat utama, Aira duduk di kursi kepala meja. Jas hitamnya elegan, rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya penuh wibawa. Semua direksi menunggu arahannya. Mulai hari ini, kita resmikan program kesejahteraan baru untuk karyawan. Tidak ada lagi jurang besar antara atasan dan bawahan. Kita tumbuh bersama, kita maju bersama, ucap Aira lantang. Ruang rapat bergemuruh dengan tepuk tangan.
Para direksi dan manajer mengangguk penuh kagum. Sejak Aira mengambil alih, perusahaan bukan hanya selamat, tapi juga berkembang pesat. Keputusannya selalu tepat, kebijakannya selalu adil. Investor asing pun semakin percaya. Namanya mulai sering muncul di majalah bisnis ternama, bahkan media menyebutnya sebagai The Rising Queen of Business. Luka yang tak lagi membekas. Usai rapat, Aira berjalan ke ruang pribadinya. Dari jendela lantai 30, ia memandang kota yang sibuk di bawah sana. Angin dari pendingin ruangan menyentuh wajahnya, membawa ketenangan. Dalam hati, ia mengenang perjalanan panjang yang sudah dilalui. Dulu, ia adalah istri yang dihina, disia-siakan, bahkan dipermalukan. Namun kini, ia berdiri di puncak. Luka itu sudah tidak lagi membekas. Hanya tersisa pelajaran berharga. Terima kasih, Tuhan. Kau bawa aku melewati semua ini, hingga aku mampu berdiri tegak. Kabar dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, salah satu stafnya datang membawa kabar. Bu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Namanya Arman. Aira terdiam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu masih mampu mengusik hatinya. Meski kini sudah tidak ada rasa cinta. Untuk apa dia datang? Tanyanya dingin. Dia bilang hanya ingin bicara sebentar. Tapi, kondisinya sangat berbeda, Bu. Dia terlihat lusuh, lemah, bahkan, seperti orang yang tidak punya harapan. Aira menarik napas panjang. Katakan padanya, aku tidak ingin bertemu. Staf itu mengangguk dan pergi. Namun di dalam hati, Aira merasa sedikit iba. Bukan karena masih mencintai Arman, tapi karena ia tahu, pria itu sedang menerima karmanya sendiri. Pertemuan yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, Aira menghadiri sebuah acara sosial. Yayasan yang dipimpinnya mengadakan pembagian bantuan untuk kaum miskin di sebuah kelurahan pinggiran kota. Saat menyalurkan bantuan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Di sudut ruangan, duduk seorang pria dengan wajah letih, rambut acak-acakan, dan pakaian sederhana. Itulah Arman. Mata mereka bertemu. Arman terkejut, langsung menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Namun ia tidak berani mendekat. Aira tetap berdiri tegak. Ia melangkah mendekat, menatapnya tanpa amarah, tanpa dendam. Kamu. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Arman tidak sanggup menatap matanya. Air mata mengalir begitu saja. Maafkan aku, Aira. Aku terlalu bodoh, terlalu sombong. Aku hancur sekarang. Semua sudah meninggalkanku. Aku hanya ingin meminta maaf. Hening beberapa detik. Semua orang di sekitar terdiam, menunggu reaksi Aira. Namun Aira hanya tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, men. Tapi maaf tidak akan mengembalikan apapun. Kita punya jalan masing-masing sekarang. Arman terisak. Suara tangisnya pecah, membuat beberapa relawan menoleh iba. Aira hanya menepuk bahunya pelan, lalu beranjak pergi. Ia tidak ingin larut dalam masa lalu. Hidup yang berbeda. Setelah acara selesai, Aira kembali ke kehidupannya yang penuh tanggung jawab dan prestasi. Ia semakin yakin bahwa keputusan meninggalkan masa lalu adalah yang terbaik. Sementara itu, Arman berjalan pulang ke kontrakan kecilnya dengan langkah berat. Hatinya makin sakit karena melihat betapa jauh perbedaan dirinya dengan Aira. Wanita yang dulu ia hina kini bagai bintang di langit. Sementara ia hanya debu yang terinjak di jalan. Ia menatap langit malam. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Kehidupan baru Aira. Bulan demi bulan berlalu. Aira semakin dikenal sebagai ikon wanita kuat. Banyak seminar bisnis mengundangnya sebagai pembicara. Di setiap panggung, ia berbagi kisah tentang kerja keras, kesabaran, dan harga diri. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Hargai dirimu sendiri, karena hanya itu yang membuatmu benar-benar berharga. Ucapnya pada suatu kesempatan, disambut tepuk tangan meriah.
Kata-kata itu lahir dari luka lama yang kini sudah sembuh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan pemenang sejati. Karma lengkap. Arman makin terpuruk. Setelah ditinggalkan Rina dan gagal mendapatkan pekerjaan, ia hidup seadanya sebagai pekerja kasar. Tubuhnya kurus, wajahnya layu, dan tatapannya kosong. Setiap kali mendengar nama Aira, hatinya seperti ditusuk. Rina pun tidak lebih baik. Setelah ditinggal pejabat yang memanfaatkannya, ia jatuh ke dunia kelam. Penampilannya kusut, wajah cantiknya pudar, dan hidupnya dipenuhi penyesalan. Dua orang itu kini benar-benar merasakan pahitnya balasan atas perbuatan mereka. Karma menjemput dengan sempurna. Penutup. Kemenangan sejati. Di suatu malam tenang, Aira duduk di balkon rumah besar peninggalan keluarganya. Angin malam berhembus lembut. Bintang bertaburan di langit. Ia menyesap teh hangat sambil menutup mata. Hatinya damai. Ia sudah melewati badai besar dalam hidup, bangkit dari penghinaan, dan kini berdiri sebagai sosok yang disegani. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kemenangan sejati bukanlah ketika orang lain jatuh, melainkan ketika aku bisa berdiri tegak, meski pernah dijatuhkan. Senyumnya mengembang. Hidupnya kini penuh arti, bukan karena balas dendam, melainkan karena ia berhasil menemukan dirinya sendiri.